Apakah menurut kalian hakim akan mengadu ke mamanya tentang keadaan kandungannya Novia? Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih episode hari ini Minggu 5 Maret 2023. Di episode kali ini melihat Pak Arjuna yang nganterin Brian ke kinder school membuat kita jadi ketar-ketir juga nih. Arjuna nganterin Brian ke kelas dan berniat untuk ketemu sama Novia. Namun dia pikir Novia belum datang dan ingin pulang saja nih dan mengurungkan diri untuk bertemu dengan Novia. Namun ternyata Novia tepat di belakang Arjuna dan langsung menyapa Arjuna terlebih dahulu. Arjuna langsung ngobrol sama Novia dan menekankan kalau Novia jangan begitu merasa spesial karena batalnya Brian pindah sekolah itu alasannya bukan karena Jeffrey ataupun Novia, melainkan hanya semata karena Brian saja. Pak Arjuna tidak mau Novia merasa besar kepala menganggap batalnya kepindahan Brian ini adalah tanda kalau dia akan diterima di keluarga Wardana. Arjuna juga berterima kasih kepada Novia yang sudah menyelamatkan cucunya di danau. Namun dengan elegannya, Novia balik menekankan kepada Arjuna kalau dia selalu profesional dalam apapun. Novia juga mengatakan jika kecelakaan Brian kemarin terjadi pada siswanya yang lain, Novia juga akan melakukan hal yang sama. Jadi Novia minta Arjuna tidak perlu khawatir dengan itu semua yang membuat Arjuna jadi panik sendiri nih. Takut Novia berharap lebih kalau dia menolong Brian ataupun Jeffrey. Cemas papanya akan menyakiti Novia, Jeffrey langsung menyusul ke kinder school pagi harinya. Dan itu juga langsung memastikan kalau Novia itu pastinya baik-baik saja nih. Di perjalanan pulang, Arjuna skeptis banget ya guys dengan ucapan Novia yang akan menyamaratakan siswa dan tidak menspesialkan Brian. Tapi Arjuna tidak percaya nih, dan yang Arjuna inginkan itu hanyalah Novia sadar jika sikapnya selama ini pada Novia adalah penolakan yang besar, agar Novia sadar tahu diri menjauh dari Brian dan Jeffrey. Akhirnya Brian ketemu nih guys sama Kinara. Kinara benar-benar bahagia saat mendengar Brian mengatakan dia nggak jadi pindah sekolah karena kebaikan dari opanya. Kinara juga memuji kebaikan opanya Brian. Brian dan Kinara juga saling berpelukan saking saling menyayanginya satu sama lain. Yang bikin kita semua ikutan happy juga nih melihat kedekatan Brian dan Kinara ini. Setelah menginap sehari di panti asuhan, Tami akhirnya pamit ke Bu Desi untuk izin pulang dan langsung kembali untuk bekerja di VSTV. Jeffrey yang mencemaskan Novia langsung masuk ke sekolah dan ngobrol sama Novia. Di saat itu Novia benar-benar tampak sedih banget nih guys. Dia takut papanya malah bikin Novia jadi stres dan berdampak ke kandungannya Novia. Tapi yang bikin Mimin males adalah saat Novia ini gak terus terang ke Jeffrey kalau Arjuna menyakiti hatinya. Padahal Jeffrey mau Novia ini jujur dan gak ada yang dirahasiakan di antara mereka berdua, agar komunikasi mereka dan tujuan mereka tetap sama. Tapi tetap aja nih Novia memendam sendiri kesedihannya. Kalau terjadi apa-apa sama kandungan Novia, pasti yang disalahin itu adalah Jeffrey, dan yang nyalahin itu ya pasti Indri dan Hakim nih guys, kan jadi males ya. Tapi Novia nggak mau bilang ke Jeffrey kalau Arjuna menyuruhnya untuk menjauh dari Jeffrey dan Brian. Tapi kalau Novia nggak bilang, kondisinya pasti akan tidak stabil nih. Kalau sekarang Mimin jadi males deh sama sikapnya Novia yang menurut Mimin terlalu egois juga nih. Harusnya dia juga mikirin dong ya perasaan dia dan perasaan anak yang di dalam kandungannya. Di sisi lain kita juga melihat karena benar-benar kepikiran terus, Novia juga jadi hampir pingsan juga nih. Dan untung aja ada Rizka ya yang langsung menolong Novia dan mempertanyakan kepada Novia apa nih sebenarnya yang terjadi. Tapi Novia tetap pura-pura baik-baik aja nih. Padahal di dalam hatinya dia stres dan kepikiran terus sama sikapnya Pak Arjuna. Harusnya Novia ini langsung ngomong aja nih ke Miss Rizka juga ya tentang apa yang dia rasakan sekarang. Di sisi lain, Tamin dan Benjamin tampak canggung saat ketemu di kantor. Tami juga meminta izin untuk pulang lebih cepat karena harus cek ke dokter kandungan. Seketika, Benjamin ingin nganterin Tami ke dokter juga nih. Namun, karena nggak mau ada salah paham lagi, Tami langsung menolak permintaan Benjamin tersebut karena itu hanyalah cek kandungan biasa saja katanya.
Akhirnya Brian kembali duduk di kelasnya dan diajar langsung sama Miss Novia. Novia sangat amat bahagia, begitupun dengan Brian. Novia juga memberikan scrapbook yang dia buat untuk Brian waktu itu loh guys. Dan semua siswa di kelas juga mengucapkan welcome back terhadap Brian karena sudah kembali lagi masuk ke kinder school. Terlihat sekali kalau Brian benar-benar happy ya dan sangat amat bahagia karena bisa kembali ke kelas Miss Novia yang sangat amat dia cintai ini. Kemudian Jeffrey yang tampak di kantor. Saat ngomongin tentang Super Chef Show dengan Benjamin, Jeffrey tampak sudah nggak tertarik lagi nih dengan acara ini. Apalagi setelah Novia digantikan. Alhasil Jeffrey meminta tim produksi saja yang mengatur baiknya seperti apa ke depannya tentang acara Super Chef Show ini tanpa adanya Novia. By the way, di episode kali ini kita juga melihat Jonathan yang akhirnya tahu nih Naima akan berulang tahun. Jonathan jadi kepikiran untuk memberikan surprise kado untuk Naima. Duh, kebayang deh, pasti bakalan sweet banget ya kado dari Jonathan untuk Naima ini. Nah, sebelum semua siswanya pulang, Novia mengingatkan untuk semua siswanya keesokan hari harus mengajak orang tua mereka untuk acara Learning Celebration Day. Brian tampak mau ngajak Uncle Jeff-nya. Kinara mau mengajak mamanya Miranti. Kinara juga ngasih hadiah untuk Brian karena gak jadi pindah sekolah. Brian juga menceritakan kalau dia berpetualang mencari rumahnya Miss Novia kepada Kinara. Dan dia juga menceritakan kalau akhirnya opanya tahu Brian sangat mencintai Novia dan Kinder School. Kemudian Jonathan juga tampak menggali terus tentang Naima nih agar dia bisa memberikan sesuatu yang spesial di hari ulang tahunnya Naima yang Naima suka. Naima juga mengatakan kalau dia sangat menyukai hal-hal yang indah dan menenangkan hati. Wah, kira-kira Jo bakalan ngasih apa nih buat Naima? Apakah kado atau sesuatu yang gak bisa Naima lupakan? Mungkin saja dia akan mengajak Naima untuk pergi jalan-jalan atau gimana? Coba tulis di kolom komentar ya pendapat kalian. Setelah setengah hari bekerja, Hakim tampak buru-buru untuk pergi ke EMC Hospital karena ingin menemani Novia untuk cek kandungannya. Awalnya Hakim mau ke rumah Novia untuk jemput nih, tapi dia takut sama Pak Ashraf yang pasti akan mengusir Hakim. Namun di sisi lain, Novia tampak pulang dulu untuk nganterin mobil, terus pergi deh sama Jeffrey berdua untuk cek kandungan. Pak Ashraf seneng banget nih dengan perhatian Jeffrey pada anaknya. Namun di sisi lain, Pak Ashraf juga merasa takut, karena kalau Arjuna tahu semua ini, apa nih reaksi Arjuna? Dan tentunya ini membuat Pak Ashraf juga khawatir banget nih sama hubungan anaknya dengan Jeffrey. Wah, jangan-jangan perasaan jelek Pak Ashraf ini akan berdampak buruk juga nih terhadap hubungannya Novia dan Jeffrey ke depannya. Duh, bikin takut juga ya guys kalau nanti ternyata Pak Ashraf melihat lagi Novia sedih karena Pak Arjuna sangat amat tidak ingin Novia deket sama Jeffrey. Kemudian Samsul menceritakan tentang keresahannya kepada Miranti. Tentang Kinara nih ya tentunya, yang kurang mendapat perhatian dari Miranti yang sangat sibuk kerja. Di sisi lain dia juga menceritakan kalau Brian kembali ke Kinder School yang membuatnya akan sulit dan gak leluasa lagi nih untuk antar jemput Kinara ke sekolah. Di sisi lain sebenarnya Miranti merasa happy juga nih karena Brian bisa kembali ke Kinder School. Seperti yang dia tahu kalau Kinara ini kan sedih banget ya kalau Brian pindah dari Kinder School. Jadi sekarang gak ada alasan lagi nih untuk Kinara sedih-sedihan lagi. Gak tahu secara spesifik apa yang disuka sama Naima membuat Jonathan jadi berpikir nih untuk pergi ke mall aja mencari kado yang memang cocok untuk Naima. Waduh, emang luar biasa banget ya effort dari Jonathan ini untuk Naima. Semoga saja mereka bisa secepatnya berlayar ya guys, karena Mimin seneng banget nih sama couple Jonathan dan Naima ini. Entah kenapa scene antara Tami dan Hakim ini selalu bikin Mimin males nih sebenarnya untuk
menceritakannya. Tapi mau gimana lagi ya guys. Kita melihat Hakim yang tak sengaja bertemu dengan Tami yang akan cek kandungan. Awalnya sih mereka masih menjaga jarak, tapi Tami lagi-lagi keseleo kakinya. Dipikir-pikir entah berapa kali ya Tami ini kakinya keseleo di depan cowok, yang membuat Hakim jadinya nemenin Tami ke dokter kandungan deh. Wah, ini sih lagi-lagi mereka sepertinya akan membuat cerita cinta yang baru juga nih. Di sisi lain, Mama Indri bener-bener kepo sama jenis kelamin cucunya. Jadi dia telepon-teleponin Hakim terus nih karena nggak mau Hakim lupa kalau dia harus menemani Novia untuk cek kandungan. Saat nelfon Hakim, teleponnya langsung di-reject nih sama Hakim karena Hakim lagi nemenin Tami cek kandungan. Kalau Mama Indri tahu Hakim nemenin Tami, pasti dia bakalan ngamuk banget nih guys. Saat cek kandungan, Hakim dan Tami pun tampak bahagia bersama saat tahu jenis kelamin anak Tami adalah perempuan. Ditambah lagi melihat bagaimana Hakim memperlakukan Tami ini benar-benar bikin kesel juga nih ya guys sebenarnya. Tapi mau gimana lagi ya, emang hatinya Hakim itu ya buat Tami aja nih sepertinya. Nah sekarang di rumah keluarganya Wardana. Saat ngobrol sama Pak Arjuna, Bu Astrid langsung curigaan nih sama suaminya ini dan yakin kalau Arjuna nganterin Brian ke sekolah untuk mengancam Miss Novia. Tapi Pak Arjuna bilang dia memperingatkan Novia aja nih katanya, tapi Novia membalas dirinya dengan ketus. Tentu mendengar Novia ketus, Bu Astrid gak percaya banget nih karena tahu banget sifat asli Novia ini benar-benar lembut dan baik hati. Dan tiba-tiba Brian juga pulang dan langsung pengen ikut opahnya main panah. Karena dia ingat kalau papanya dulu juga sangat hobi memanah. Duh, senang banget deh Mimin melihat Jeffrey dan Novia ke dokter kandungan berdua. Orang awam pun jadi berpikir kalau Jeffrey adalah suaminya Novia. Jeffrey pun seolah mengisyaratkan kepada orang lain kalau dia memang suaminya Novia dan merupakan calon bapak dari anak yang Novia kandung. Yang bikin Novia tentunya salting sama jawaban Jeffrey tentang jenis kelamin anak yang ditanya sama pasien lainnya. Setelah cek kandungan, Tami yang ditemani Hakim kaget nih saat melihat Novia dan Jeffrey di luar ruangan menunggu giliran dipanggil untuk cek kandungan. Tami langsung merasa canggung, tapi Novia santai aja nih guys karena dia tak lagi merasa cemburu atau apapun. Namun di saat Tami pergi, Hakim langsung mau nemenin Novia. Awalnya Novia nggak mau banget nih ditemenin sama Hakim karena dia risih banget sama sikapnya Hakim ini. Tapi Hakim tetap aja memaksa dan menyindir Jeffrey. Ditambah lagi Hakim ini bilang kalau anak yang Novia kandung itu adalah anaknya. Jadi Jeffrey juga harus tahu diri nih karena dialah yang paling berhak untuk cek kandungan bersama Novia. Sebel banget gak sih guys sama Hakim ini? Bisa-bisanya Mimin melihat adegan yang gak banget seperti itu di akhir episode kemarin. Yang bikin Novia jadi mau gak mau harus nurutin permintaan Hakim karena dia sadar kalau anak yang dia kandung adalah anaknya Hakim juga. Jeffrey pun dengan lapang dada membiarkan Hakim yang menemani Novia. Gila ya, Hakim Marikim ini selalu berhasil bikin kita naik pitam. Saat Novia cek kandungan, bisa-bisanya Hakim ini malah nyalahin Novia terus yang nyebur ke danau untuk menyelamatkan anak kecil. Dan dia bilang gitu ke dokter loh, yang bikin Novia sebel banget gitu Novia wajahnya ya. Padahal yang ditanyain sama dokter itu adalah Novia, tapi Hakim ini malah nyerocos aja ngejawab. Dokter pun merasa risih nih sama sikapnya Hakim. Dokter juga pasti sangat tahu gimana perbedaan Hakim memperlakukan Novia dengan memperlakukan Tami saat dicek kandungannya. Malah Novia yang selalu dibikin stres sama Hakim, sedangkan Tami sayang banget sama Hakim. Novia benar-benar sedih saat tahu kandungannya kurang bergerak karena stres dan kecapean. Tentu itu membuat Hakim lagi-lagi nyalahin Novia yang stres gara-gara keluarga Wardana. Ditambah lagi dia juga mengingatkan dokter nih. Apa sih maksudnya Hakim ini ya, bikin kesel banget. Bikin males banget ya, apalagi saat dia keluar dengan Novia dan malah nyalahin Jeffrey. By the way, di episode kemarin kita juga udah tahu ya, ternyata jenis kelamin anak Novia itu adalah perempuan.
Duh, seolah sekarang itu Novia nggak punya privacy untuk hubungannya dengan Jeffrey nih guys. Karena selalu saja ada hakim yang ikut campur tentang urusan pribadi Novia dan Jeffrey. Ya semua ini karena apa? Ya karena anak yang ada di kandungannya Novia yang merupakan anaknya hakim. Duh, mau sampai kapan ya kita dibikin gedek sama sikapnya hakim terhadap Novia? Mimin sih berharap Novia ini nggak hamil ya, tapi mau bagaimana lagi ya guys. Sekarang Novia sudah terlanjur hamil anaknya hakim. Novia pun pasti sebenarnya sayang banget nih sama kandungannya, tapi dengan sikap hakim ini pastinya akan bikin hidup Novia nggak tenang terus nih. Padahal dia udah pengen banget setelah bercerai itu ya happy-happy dengan kehidupannya sendiri dan menata kehidupan baru. Tapi Tuhan ternyata berkehendak lain karena dia mau gak mau harus tetap berhubungan dengan hakim yang sangat egois ini nih. Dan yang pastinya hubungan Jeffrey dan Novia ini akan selalu dipersulit nih sama hakim sampai anaknya lahir nanti. Ditambah lagi kalau Mama Indri tahu nih dan hakim juga nyerocos ke Mama Indri dan mengatakan kalau Novia sekarang kandungannya nggak baik-baik saja karena keluarga Wardana. Waduh, bakalan kacau banget ya. Udah nggak sabar nonton kelanjutan sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.